Media, saya persilakan untuk bertanya langsung karena di sebelah kiri kami adalah tim manajemen dari PIK, sehingga pada kesempatan ini semua apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman media kami buka, tentu dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Namun sebelum dibuka pertanyaan terlebih dahulu, saya persilakan dari perwakilan manajemen PIK untuk menyambut teman-teman media yang datang hari ini. Monggo. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih Gus atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama, ada 4 hal yang perlu saya sampaikan untuk meresume semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda. PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate, itu sudah berjalan sejak 2009. Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima, sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan, itu di luar, dan itu menjadi bagian dari terintegrasinya PIK 2 mulai Maret 2024. Jadi sejak diputuskan bahwa ada area di sisi luar kawasan PIK 2 yang sebelumnya itu dijadikan PSN. Nah, total luasnya kurang lebih di 1.800-an hektar. Jadi satu, pertama adalah PIK 2 dan PSN itu 2 hal berbeda. Itu yang mesti digarisbawahi. Kedua, bahwa PSN ini murni investasi dari swasta, yaitu dari kami. Kalau boleh dilihat di Permenko 6 2024 itu ada 233 PSN yang ditetapkan oleh pemerintah. 49 diantaranya adalah swasta. Nah, swasta ini tidak sedikit pun memakai anggaran APBN. Artinya yang PSN yang dikelola oleh swasta yang 49 ini sedikit pun tidak memakai anggaran APBN. Jadi murni dari swasta. Perihal PSN PIK 2 sama, bahwa investasi kami di PSN PIK 2 ini 39,7 triliun itu murni dari kami. Jadi tidak ada satupun atau sedikit pun dana APBN masuk ke dalam proyek PSN PIK 2 ini. Jadi yang kedua, tadi saya sudah jelaskan, PSN PIK 2 ini murni investasi dari swasta. Kemudian yang ketiga, bahwa PSN PIK 2 ini tidak menggusur warga. Kenapa tidak menggusur warga? Jadi lokasi di luar proyek PIK 2 yang real estate tadi, yang dijadikan PSN tadi yang 1.800 hektar itu adalah lahan milik negara. Jadi bukan lahan milik warga sekitar, sehingga dipastikan bahwa proses pembangunan PSN PIK 2 ini tidak sedikit pun menggusur tanah warga. Jadi itu perlu digarisbawahi, sehingga nanti tidak simpang siur bahwa PSN dijadikan alat untuk menggusur warga, tidak. Jadi PSN ini adalah lahan milik negara yang dijadikan PSN, nanti kita kembangkan menjadi destinasi wisata. Kemudian yang keempat adalah bahwa PSN ini dianggap sebagai proyek yang merusak mangrove. Tapi perlu saya jelaskan bahwa dari 1.600 hektar lahan milik KHK yang dijadikan PSN itu hanya 91 hektar ternyata yang bentuknya mangrove. Bapak Ibu boleh lihat data. Nah, dari sedikitnya mangrove di lokasi yang dijadikan PSN ini, dengan dijadikan PSN kita merevitalisasi menjadi 515 hektar. Artinya membantah dengan tegas dengan data bahwa PSN ini tidak merusak mangrove yang ada, tapi merevitalisasi, menambah dari 91 hektar yang sudah ada menjadi 515 hektar. Kemudian terakhir, yang perlu kami tegaskan kembali bahwa berita-berita yang beredar selayaknya berdasarkan data, sehingga ini mengedukasi masyarakat apa sih dampak PSN ini gitu loh. Dampak PSN ini sangat besar Bapak Ibu. Pertama, terhadap penambahan tenaga kerja. Kita lihat bahwa sekarang kondisi di mana-mana ada pemutusan hubungan kerja, dan PSN ini justru menambah. Kita menargetkan kurang lebih 6.500-an tenaga kerja yang nanti
akan timbul akibat PSN ini. Kemudian kami juga sudah menghitung ternyata memang ada multiplier effect atas PSN ini. Jadi ketika PSN ini berjalan, kemudian ada beberapa restoran, beberapa tenan yang akan beroperasi di PSN ini akan menambah tenaga kerja, kurang lebih 13 ribuan tenaga kerja efek pengganda. Jadi jelas ini manfaatnya besar. Seharusnya ini menjadi edukasi masyarakat bahwa PSN ini tidak merusak, tapi berdampak banyak terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu kita buka sesi tanya jawab. Nanti akan dipimpin oleh Gus Robi. Silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan media. 3 penanya dulu yang mau tanya PSN PIK itu apa, proyek PIK itu apa. Monggo silakan teman-teman media. Ya, silakan dari mic, minta tolong ini. Ya, sebutkan dari mana ya Mas ya, dari media mana? Syarif Ulala dari Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rofi tadi narsumnya belum menyebutkan namanya, silakan siapa? Oh iya. Ya, maaf ya. Ya, pertanyaannya tentang ini yang PSN ini tadi kan sudah dijelaskan tentang untuk membangun mangrove dan lain sebagainya. Sebenarnya yang tadi dijelaskan tidak melibatkan dana APBN. Gitu. Tapi sejauh ini untuk perjanjian dengan pemerintah seperti apa gitu? Karena tidak melibatkan dana APBN. Terus ada nggak, udah dikaji nggak untuk PSN PIK ini ada kajian tentang lingkungan, ada menimbulkan dampak-dampak lingkungan nggak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, dari Radio Republik Indonesia ada yang lain? Teman-teman media? Kalau nggak ada langsung kami jawab, ya. Langsung dijawab ya. Monggo sila. Oh, iya monggo. Monggo. Dari iawnews.com. Siap. Gus, ini kan permasalahan PSN ini kan timbul setelah masuk ke ranah daerah Banten, mulai muncul. Nah, bagaimana komunikasi dari pihak PIK sendiri dengan pemerintah daerah? Karena masalah ini kan muncul berkembang kan setelah kawasan yang bukan di DKI Jakartanya, tetapi di Bantennya itu. Nah itu sebenarnya komunikasi antara PIK dengan pemerintah daerahnya itu seperti apa? Oke. Sehingga muncul konflik hal seperti ini. Nah sampai saat ini kan begini, dalam sebuah proyek itu kan pasti kan ada sosialisasinya, begitu kan? Nah pihak PIK sendiri sosialisasinya seperti apa gitu sehingga polemik ini muncul sampai terjadi penghujatan ya seperti itu dan segala macamnya. Terima kasih. Baik, satu penanya lagi. Nah itu dari Metro ya Mas? Mbak, ya dari Metro dulu. Mic-nya minta tolong dikasihkan sama mbaknya. Dari Metro TV silakan. Luar biasa ini media nasional. Perkenalkan Nurul dari Metro TV. Pertanyaan pertama mau tanya, jadi penegasan aja sikap dari MUI itu gimana soal yang ramai kemarin. Terus juga kemarin juga sempat ramai soal tanggul laut yang PIK 2 dan juga berkaitan juga dengan pagar laut. Iya, pagar laut. Dan itu dari pihak PIK 2 itu gimana tanggapannya? Oke. 3 penanya, lumayan ini pertanyaannya sangat berbobot sekali. Baik, langsung dijawab sama beliau dari manajemen PIK, silakan. Baik, kami dari manajemen PIK coba akan menjawab beberapa pertanyaan secara iya, saya dari Tony dari manajemen PIK. Jadi memang saya akan coba menjawab secara formal beberapa pertanyaan dan mungkin nanti tidak detail, tapi setidaknya ini akan menjawab semua pertanyaan yang ada. Pertama adalah perjanjian dengan pemerintah bahwa PSN PIK 2 ini tidak serta-merta ditunjuk, tapi melalui kajian dan pembahasan. Jadi perjanjian dengan pemerintah tentu saja adalah satu hal yang pasti, kami harus melaksanakan proyek ini. Ketika proyek ini sudah ditentukan oleh pemerintah dengan segala macam resume dan proposal yang sudah dibahas dan disetujui, perjanjian kami dengan pemerintah harus merealisasikan proyek itu. Jadi tidak ada perjanjian hal-hal krusial atau ini itu tidak ada. Tapi memang perjanjian yang melekat terhadap terhadap PSN PIK 2 ini adalah bagaimana kami selaku pengelola yang ditunjuk oleh negara ini dapat merealisasikan proyek ini. Gitu. Jadi itu perjanjian kami dengan pemerintah.
Kemudian pemerintah juga akan mendukung serta mempermudah dalam hal perizinan sehingga nanti realisasi PSN ini dapat dicapai sesuai dengan rencana yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian untuk kajian AMDAL, kemudian sosialisasi, kami sebenarnya sudah pernah melakukan kajian AMDAL. Kita sudah menyusun kerangka acuan AMDAL. Kita juga sudah sama melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar lokasi PSN. Gitu. Jadi memang kita sudah melakukan itu dan tidak ada satupun yang menolak. Ada beberapa masukan terkait nanti ketika pelaksanaannya harus hati-hati dan hal itu normatif. Tapi memang secara prinsip disosialisasi AMDAL dengan masyarakat sekitar yang terdampak PSN itu kita sudah laksanakan dan mereka mendukung. Kemudian nanti untuk perihal dari MUI mungkin Gus Sofi yang akan menjawab. Cuman kemudian untuk hal lain seperti pagar laut itu memang kami sudah sampaikan melalui kuasa hukum kami bahwa memang itu bukan dari kami. Itu saja. Jadi memang tanggul laut itu bukan dari kami yang melakukan pembangunan. Seperti itu Gus. Mas Tony. Ya, selanjutnya saya jawab pertanyaan tentang MUI ya, MUI pusat Mbak ya. MUI pusat yang dalam Rakernas beliau meminta untuk membatalkan PSN. Nah, saya tidak mewakili PIK pada kesempatan ini sebagai Ketua Umum BKN yang selama ini berkomunikasi dengan para kiai dan para alim ulama tentang bagaimana sih sebenarnya untuk memutuskan sesuatu, apalagi keputusan itu bisa menimbulkan kepentingan umum. Nah, MUI pusat yang patut kami kritisi adalah MUI pusat ini belum pernah melakukan tabayun, Mbak. Ya, itu tolong dicatat dan saya bertanggung jawab. MUI pusat tidak pernah melakukan tabayun ketika beliau memutuskan dalam Rakernasnya untuk membatalkan PSN PIK kepada pemerintah, minta dibatalkan. Padahal PSN PIK ini bukan kemauan dari PIK, tapi berdasarkan Perpres Presiden dan Wakil Presiden saat itu Kiai Ma'ruf Amin. Beliau juga mantan Ketua Umum MUI gitu loh. Nah, akhirnya MUI Banten kan dia juga kemarin bersuara juga kan gitu. Nah, jadi kami menghormati itu keputusan MUI pusat seperti itu. Tapi Mbok Iya sebagai seorang ulama, apalagi PSN PIK ini kan tanahnya kosong, tanah mangkrak, tanah terbengkalai yang katanya Profesor Dr. Kiai Said Akil Sirot dalam silaturahmi alim ulama yang ada di Banten kemarin, Ihya'ul Mawad. Jadi kalau kita melihat tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, lalu kita tidak merawat dan tidak mengelola dengan baik, maka kita itu berdosa. Jadi negara dalam hal ini melihat tanahnya mangkrak dan terbengkalai, maka tanahnya ini diserahkan, dikelolakan, dan ada perjanjian-perjanjian termasuk mangrove 91 hektar. Di komitmen itu harus dijadikan 500 hektar, termasuk tidak boleh membangun perumahan. Nah, harusnya MUI pusat itu melakukan tabayun kepada pemerintah, Sesmenko mungkin, tabayun kepada pihak PIK. Nah, selama ini belum dilakukan itu sama sekali. Ya, kita serahkan kepada ulama-ulama karena ulama itu tidak hanya di MUI saja, ulama itu banyak. Seperti itu, ya Mbak ya, seperti itu. Terus yang lain? Yang Pak Tony tadi dengan Pemprov Banten sendiri komunikasi dengan manajemen PIK bagaimana? Proses penentuan PSN ini tidak serta-merta sehari dari tidak. Jadi kami mulai dari pembahasan dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Ada itu pembahasan. Kemudian ada juga surat dukungan dari Bupati Tangerang. Kemudian setelah selesai dibahas di Kabupaten Tangerang, kita bahas ke tingkat yang lebih tinggi ke Pemprov Banten. Ada juga dukungan dari Gubernur Provinsi Banten terhadap PSN ini. Artinya ini tuh dibahas detail kan, tidak serta-merta ketika ini jadi sehari dibahas dari tidak. Ini ada proses yang lama. Semua proposal, semua pengajuan, semua perhitungan, semua diuji sampai diputuskan bahwa PSN ini layak proyek ini layak disebut sebagai PSN. Nah, setelah selesai dari Pemprov, kita juga berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di situ juga diuji apakah perencanaan ini layak secara manfaat, secara dampak ke masyarakat dan pemerintah, ataupun semua hal dampak baik atas PSN ini.
Dari Kementerian Pariwisata juga sama, sudah mengeluarkan surat dukungan atas PSN ini, kemudian dibawa naik ke Kemenko. Di Kemenko diuji kembali, proposalnya dilihat kembali, semua kupas tuntas di situ, dan sepakati bahwa ini layak dijadikan PSN. Kemudian diputuskan oleh Presiden bahwa ini yang PIK 2 PSN ini layak dijadikan sebagai PSN. Jadi tidak serta-merta Bapak, ini semua terkait. Tidak hanya PIK dengan Kemenko, tidak. Di situ ada Pemkab, di situ ada Pemprov, di situ ada Kementerian Teknis sebagai pendukung PSN. Jadi tidak serta-merta seperti yang kita bayangkan, seperti itu. Ya. Jadi menegaskan, yang namanya PSN PIK ini kan tanahnya pemerintah, makanya keluar perpres, gitu loh. Nah, selama ini yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ingin kemajuan, memframingnya dengan adanya PSN supaya tanah itu murah. Nah, kan lucu, PSN itu, PIK itu yang ditunjuk sebagai pengelola tidak beli, itu tanahnya pemerintah. Kalau yang beli nih berdasarkan apa sih beli kepada warga? Satu, berdasarkan NJOP. Bisa, kalau di NJOP tidak sepakat misalnya, berdasarkan harga pasaran lebih tinggi. Kalau di harga pasaran misalnya, PIK atau dengan penjual tidak ada kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan. Bisa saja per meter itu 200.000, di atas NJOP bisa saja. Nah itu namanya proyek PIK, paham ya? Nah jadi ada proyek PIK. Nah saya tanya nih sama teman-teman media, yang sampean sekarang berdiri ini apa namanya? PSN apa proyek? Proyek. Alhamdulillah mengerti berarti ya. PSN PIK. Nah, kemarin kan teman-teman media sempat datang tuh. Itu tanahnya itu kosong, empang, apa itu? Tambak dan lain-lain. Nah, tambak pun petani garap, harusnya mereka disuruh pergi oleh negara karena tidak punya surat. Tapi apa? Kemanusiaan Pak Aguan dan PIK sangat tinggi sekali. Mereka diberikan kerohiman. Gitu loh ya. Ini clear ya. Mungkin kita batasi 3 lagi, setelah itu kita close ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau dirasa cukup, ayo dari CNBC, dari TV One, cukup ya, sudah paham ya? Apa? Baik, sedikit saya tambahkan seperti yang Gus Hoki sampaikan bahwa saat ini kita berada di proyek PIK yang non-PSN. Bapak Ibu bisa lihat bahwa tidak ada eksklusivitas di kawasan PIK 2, tidak ada. Semua terbuka, orang bebas masuk, mungkin juga bisa dilihat di sekitar Aloha ini, tidak ada yang tidak boleh masuk, semua boleh masuk. Jadi memang proyek PIK ini, baik PSN maupun non-PSN, nanti inklusif. Inklusif artinya adalah semua warga bebas masuk, jadi tidak ada dihalang-halangi masuk, tidak ada dijadikan seperti kawasan khusus yang tidak sembarang orang boleh masuk, tidak. Kami baik proyek PIK 2 non PSN maupun proyek PIK 2 yang PSN semua terbuka untuk umum. Baik teman-teman media yang saya hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam dialog tanya jawab berkaitan dengan PSN PIK maupun proyek PIK ya. Kalau PIK 1 PIK 2 dituduh tidak islami, pertama kali PIK 2 yang dibangun itu menara syariah, masjidnya ada. Jadi tolong dong orang-orang yang masih tidak paham terus pakai isu-isu agama, lebih baik jujur aja hubungi saya di 081 5354 67676. Kalau mau tabayun, mau klarifikasi, baik itu berkaitan ada isu perampasan, penggusuran, pengancaman, intimidasi, kami terbuka untuk itu. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita akan berkurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.